Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun. Di video kali ini saya mau membuat roti panggang isi susu keju ya teman-teman. Ini hasilnya empuk, lembut dan rasanya enak banget ya. Cocok untuk camilan, sarapan pagi atau buat ide jualan juga bisa. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Simak video ini sampai selesai. Pertama-tama kita akan siapkan bahan isiannya dulu. Di sini udah aku siapkan 20 gram keju parut, 2 sendok makan margarin, 1 saset SKM putih, 2 sendok makan tepung terigu, 20 gram susu bubuk, nah di sini untuk bahan isiannya kita masukin bahannya jadi satu ya teman-teman. Kita masukin semuanya. Susu bubuknya kita masukin dan tepung terigunya. Margarinnya juga ya, kita masukin. Nah, kalau udah masuk semua, lalu ini kita aduk sampai tercampur ya, teman-teman. Kalau udah tercampur seperti ini kita sisihkan dulu ya. Lalu untuk bahan motifnya di sini aku akan masukkan 2 sendok makan tepung terigu, 30 ml air, dan ini kita aduk sampai tercampur. Ini semacam kayak gelas tepung ya teman-teman untuk membuat topping di atas rotinya nanti ya. Nah, kalau udah selesai, lalu ini kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini kita akan masukin semuanya. Kalau udah masuk, lalu ini kita akan ikat ya. Kita ikat rapat. Nah, seperti ini. Lalu ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan bahan untuk rotinya. Di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 4 sendok makan gula halus, dan di sini aku udah siapkan 1 butir telur. Nanti ini aku pakai kuningnya aja, dan ragi instan nanti aku pakai 1 sendok teh aja ya teman-teman. Sejumput garam, 2 sendok makan susu bubuk, 30 gram margarin, 140 ml susu cair hangat atau suam-suam kuku. Selanjutnya ini untuk susunya aku tambahkan sedikit gula halus ya teman-teman. Lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan, dan ini kita aduk sampai tercampur. Kalau udah tercampur, ini kita akan tutup dan biarkan selama 10 menit atau sampai raginya mengembang. Lalu kita siapkan wadah besar, masukkan tepung terigu, susu bubuk, gula halus. Bahan kering ini kita aduk sampai tercampur ya teman-teman. Kalau udah selesai, masukkan kuning telur. Masukkan juga susu dan ragi yang udah kita buat tadi. Ini untuk raginya berbuih ya teman-teman, itu tandanya raginya aktif. Kalau nggak berbuih berarti itu raginya mati ya teman-teman, dan harus ganti yang baru. Nah, ini kita aduk sampai membentuk suatu adonan. Nah, kayak gini cukup ya teman-teman, ini udah membentuk suatu adonan. Lalu kita masukin margarinnya. Masukkan garamnya juga. Dan ini kita aduk dulu sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya ini kita akan ulenin menggunakan tangan. Pastikan tangan kita bersih ya teman-teman. Kita ulenin cukup 5 menit aja ya.
Setelah 5 menit kita ulenin, lalu ini kita akan tutup menggunakan plastik ya teman-teman, atau menggunakan kain bersih juga boleh. Kita tutup rapat. Lalu kita istirahatkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah kurang lebih 1 jam kita diamkan, ini adonannya udah mengembang ya teman-teman. Lalu kita kempiskan dulu adonannya. Setelah itu kita pindahkan adonan ke lemak kerja. Di sini udah aku siapkan lemak kerjanya ya teman-teman. Nah, ini kita ulenin dulu sebentar, lalu kita akan bentuk bulat. Setelah dibentuk bulat seperti ini, lalu ini kita akan potong dan kita bagi menjadi beberapa bagian. Di sini akan aku bagi menjadi 9 bagian ya teman-teman. Atau bisa disesuaikan dengan selera. Kalau kalian mau besar kecilnya sama, boleh ditimbang ya. Karena ini buat makan sendiri, jadi aku potong kira-kira aja besar kecilnya. Nah, kalau udah selesai, lalu ini kita akan membentuk bulat. Kalian bisa lihat caranya di video ya teman-teman. Nah, seperti ini, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, kalau udah selesai dibulatin semua, lalu ini kita akan tutup menggunakan plastik biar adonannya itu nggak kering ya teman-teman. Lalu kita ambil dari yang pertama kita bulatkan. Di sini untuk pinggirnya kita pipihkan seperti ini. Kalian bisa lihat caranya di video ya teman-teman. Nah, kalau pinggirnya udah dipipihkan, lalu kita masukkan toppingnya di tengah-tengah seperti ini. Lalu bagian pinggirnya kita lipat, dan ini kita sambil dicubit-cubit ya teman-teman, pelan-pelan aja. Lalu ini kita rapikan seperti ini, kita cubitnya pelan-pelan aja ya. Kita rapatkan. Nah, kalau udah rapat, ini kita bentuk bulat. Kalau udah cukup, kita masukkan ke dalam paper cup. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalau semuanya udah selesai dibentuk, ini kita akan istirahatkan lagi selama 30 menit. Oke teman-teman, setelah 30 menit kita istirahatkan, lalu ini kita akan olesin menggunakan susu cair ya. Kita olesin atasnya seperti ini. Setelah udah diolesin susu semua, lalu ini kita akan bentuk motif. Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini akan aku bentuk kotak-kotak aja seperti ini. Kalian bisa bikin yang lebih cantik dan lebih unik ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita bentuk semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, lalu ini siap untuk kita panggang. Untuk ovennya sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, selama 10 menit. Lalu kita masukin rotinya. Dan kita panggang selama 15 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke teman-teman, setelah 15 menit kita panggang, ini lampunya udah mati, tandanya itu udah matang ya teman-teman. Nah, ini hasilnya.
Nah, ini dia roti panggang isi susu kejunya udah selesai aku bikin. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman, bulat. Cocok untuk camilan atau buat sarapan pagi juga bisa ya, ataupun buat ide jualan. Rotinya ini empuk dan lembut banget teman-teman, kalian bisa lihat. Bikinnya gampang, bahannya juga sangat ekonomis ya. Rasanya tuh enak banget teman-teman, lembut. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.